Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Sehat? Saudara, tema kita adalah menjembatani kekayaan dan kemiskinan. Yang tentunya mau berbicara apa yang mau menjadi tuntunan Tuhan terhadap konsep kekayaan dan kemiskinan yang ada di tengah-tengah kehidupan sosial kita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mulai dengan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Siapa yang hari ini ke gereja bersama pasangannya yang sah? Kan harus ada penekanan, saudara. Siapa datang sama suami atau istri sendiri dan bukan istri bayangan atau suami bayangan? Yang sah, oke. Yang menjadi pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, kapan suami bilang I love you terakhir ke istri? Dan kapan istri ngomong I love you too ke suami? Beberapa waktu terakhir ini kapan? Tadi. Pas saya tanya, I love you, gitu. Yang tadi malam ada, yang mau berangkat ke sini? Ada yang pernah tapi lupa? Ada yang pernah tapi lupa, mungkin ingat-ingat, ya pernah lah Pak Pendeta, pernah lah, gitu. Kira-kira ada? Ya. Biasanya kalau suami bilang I love you ke istri, istri langsung bilang, top up dulu, apa? I love you too, gitu ya, wah ini, gitu ya. Oke, saudara, kenapa saya tanya ini, saudara? Kita mau mendasarkan dulu tentang pemahaman kasih, saudara. Ya, kasih yang mendasari tema kita nantinya. Nah, dari pertanyaan saya, siapa yang terakhir ngomong yang suami ngomong ke istri I love you kapan terakhir, gitu ya? Kenapa? Karena saya udah ada cerita, saudara, sebenarnya. Jadi ada satu kisah, sekelompok istri sedang menghadiri sebuah seminar tentang topiknya itu bagaimana menjalin hubungan rumah tangga yang baik. Ya, jadi ketika di dalam seminar itu si pembicara bertanya kepada para istri itu, saudara-saudara, siapa di antara saudara-saudara semua yang ada di sini yang mencintai, sungguh-sungguh mencintai suami Anda? Semua istri angkat tangan, saudara. Kemudian akhirnya mereka ditanya lagi, kapan terakhir kali Anda mengatakan kepada suami Anda bahwa Anda mencintainya? Nah, itu tadi seperti jawaban saudara-saudara, ya. Beberapa wanita jawab, beberapa istri jawab, tadi sebelum berangkat seminar. Bilang kemarin, tadi malam sebelum bobo. Ada yang bilang pernah waktu pemberkatan. Nah, ada juga. Ya minimal pemberkatan saudara pernah ngomong, ya kan? Ya. Nah, jawaban-jawaban itu akhirnya dilanjutkan dengan sebuah perintah dari pembicara itu yang mengatakan, sekarang silakan ambil handphone masing-masing dan kemudian sekarang kirim chat ke suami masing-masing dengan tulisan, aku mencintaimu sayang, send. Setelah itu dikasih waktu beberapa menit untuk menunggu respon dari suami masing-masing. Jadi tulisannya, chatnya itu adalah aku mencintaimu sayang, kirim. Nah, setelah itu menunggu beberapa saat, pembicara memerintahkan kepada para istri itu untuk saling tukar handphone untuk membacakan jawaban chat yang diterima mereka. Berikut saya catat beberapa jawaban chat dari suami itu. 1. Tadi apa? Aku mencintaimu sayang, kirim. Jawabannya adalah 1. Kayak ABG aja mah, titik jemuran jangan lupa diangkatin tuh, tanda seru. 2. Ada apa lagi sih ma, tanda tanya, nyerempet mobil lagi ya, tanda tanya.
3. Mama ini apa-apaan sih? Titik-titik tanda tanya. 4. Nggak ada lagi cinta-cintaan mah. Kalau mama bikin onar lagi kali ini papa nggak akan maafin, tanda seru banyak. Yang unik nomor 5. Istri bilang aku mencintaimu sayang, dijawab sama suaminya. Tanda tanya, tanda seru, tanda tanya, tanda seru, tanda tanya, tanda seru, tanda tanya. Unik ya. 6. Udah deh mah, nggak usah basa-basi, butuh uang berapa lagi? Tanda tanya. 7. Mama ngigo, titik-titik tanda tanya. 8. Terus terang aja mah, sebenarnya mama mau kirim chat ini ke siapa? Tanda tanya. 9. Sudah papa bilang, mama jangan minum-minum lagi, tanda seru. Dan dari semua jawaban yang terbaik nomor 10, saudara. Maaf, ini siapa ya? Tanda tanya. Semoga saudara bukan bagian nomor 10 ya. Gak apa-apa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bicara tentang kualitas kasih itu bukan serta-merta kita mendiamkan dan kemudian akhirnya berkualitas. Kita membiarkan dan itu akhirnya nanti bertumbuh sendiri kok. Saudara-saudara, bukankah kita boleh diajar untuk dapat terus mengupayakan bagaimana kita menunjukkan, memahami sebuah bentuk cinta kasih di dalam pribadi saya dengan Tuhan. Jangan sampai konsep kasih yang kita pakai itu adalah konsep yang modus, saudara-saudara. Padahal kita diajar konsep kasih kita itu fokus, ya. Kalau modus itu berarti ada sesuatu yang diharapkan. Nah, kasih Kristus itu adalah kasih di mana kita belajar untuk memberi kepada pihak lain. Cuma kadang-kadang yang terjadi saudara-saudara, kita bukan memberi. Makanya kadang-kadang kita berpikir gitu ya, kita memberi. Teman saya bilang begini, kita sebagai orang Kristen kalau mau melihat kualitas memberi kita, ada caranya katanya. Gimana caranya? Saya bilang, memberi kepada orang yang tidak bisa membalas. Saudara mau balas apa? Saudara nuntut apa dari dia? Saudara sudah memberi, kemudian saudara tuntut. Kenapa? Karena pada dasarnya kita seringkali berpikir berulang kali untuk dapat melakukan sesuatu yang baik buat orang lain. Saya mau tolong dia, saya mau kasih dia. Dia udah pernah kasih saya belum ya? Buka tuh rekaman saudara. Enggak pernah kayaknya. Atau yang kedua, oke lah dia nggak pernah tolong saya. Tapi kedua, kalau saya tolong dia nanti suatu saat dia bisa tolong saya nggak? Investasi saudara. Tapi hari ini kita belajar bagaimana memberi kepada orang yang tidak bisa membalas. Saudara udah kasih, saudara mau tuntut apa dia? Dia nggak bisa balas. Tapi saudara, ini sebuah keteladanan dari siapa? Dari Kristus. Sampai hari ini, sampai kita hembuskan napas terakhir, bisa kita bayar apa yang Tuhan Yesus lakukan buat saya, buat saudara? Nggak bisa. Itu artinya ketika kita memberi, melakukan sesuatu yang baik, kebaikan, cinta kasih kepada orang lain, tulus atau tidaknya, berkualitas atau tidaknya, akan terlihat. Kita menunggu dibalas atau tidak. Nah, di sini saudara-saudara, kita belajar bersama-sama untuk melihat bahwa kehidupan realita sosial kita akan selalu bergejolak dengan kehidupan terutama dunia modern pada saat ini. Ya. Makanya tidak heran ada filosofi yang mengatakan susah melihat orang seneng, seneng melihat orang susah. Siapa yang melakukan ini? Ada nggak pelakunya di sini? Pelaku mah biasanya diem, tahu saudara. Kita senang lihat orang makin susah. Dan kita susah hati ketika orang melejit dengan kesuksesannya. Seolah-olah menjadi sesuatu yang membuat kita gelisah. Aduh, kok dia begitu sih? Makanya saya sering kali itu ya, Bapak Ibu sekalian, memberikan pemahaman. Kadang-kadang kita reuni nambah dosa. Reuni, saudara mau tahu ngapain reuni?
Reuninya macem-macem lagi. Reuni teman playgroup, TK, ada nggak sih? SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Reuni. Jangan sampai reuni mantan ya. Reuni itu saudara tahu, teman SMP nih ya, ketemu. Apa yang terjadi di situ saudara? Nanya kabar, kulitnya itu nanya kabar. Dalam hati mau bersaing. Di mana kerja sekarang? Wih keren. Ih, enggak, itu tempat biasa aja. Di mana? Enggak, baru di itu mutasi ke SJBD. Apa sekarang posisi? Bulan kemarin baru dipromosi jadi ini manajer. Rumah emang di mana sekarang? Oh iya, 6 bulan lalu aduh baru beli rumah di PIK 2. Saudara, ketika di rumah mulai komplain sama Tuhan. Tuhan, itu teman SMP saya, sebangku sama saya, suka nyontek dulu, kalau nggak saya kasih contekan nggak lulus. Kenapa dia lebih melejit duluan, Tuhan? Apa yang ada pada dirinya sekarang nggak disyukuri, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia mulai melihat kepada pihak lain. Nah saudara-saudara, sampai akhirnya hal-hal tersebut yang seringkali membuat diri kita terhambat untuk melakukan sesuatu yang baik buat orang lain. Nah itu makanya hari ini kita bisa belajar untuk memahami bagaimana seringkali hal-hal yang memang bersifat kemelekatan itu kita pelan-pelan pelajari ya saudara-saudara ya, dalam leksionari kita. Pertama kayak dari Amos 6. Nabi Amos menegur keras orang-orang kaya yang hidup santai, diranjang gading, pesta daging, minum anggur, tapi mereka tidak peduli dengan penderitaan bangsanya, saudara. Jadi mereka berpesta pora, tetapi satu sisi mereka membiarkan saudara-saudara mereka menderita, berjuang dengan penderitaannya sementara mereka dengan pesta poranya. Tapi saudara-saudara, pesan Amos sangat jelas pada saat ini bahwa kekayaan yang membuat kita lupa menolong sesama akan mendatangkan hukuman dari Allah. Di sini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya Tuhan itu memberikan kita itu titipan, saudara. Ya, memberikan kita apa yang melekat pada diri kita itu titipan. Karena harus tetap disadari bahwa kehidupan kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Kehidupan yang namanya anugerah, ingat, itu harus kembali didasarkan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan saya. Bukan untuk membuat saya happy. Saudara, happy-nya dunia itu temporer, saudara. Yang ditawarin dunia sementara. Makanya saudara, kalau bahagianya singkat banget kan. Habis itu mewek, nangis. Habis itu pusing kepala. Nanti happy lagi. Tapi yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya adalah hal yang permanen. Jadi saudara, terlalu lelahkah saudara mengupayakan yang temporer ini, sementara saudara nggak mau berjuang untuk menikmati hal yang permanen? Effortnya kadang-kadang beda ya, usahanya ya. Kayaknya di sini gaspol banget. Kalau di sini bahasa mentoknya apa? Terserah Tuhan lah. Padahal Tuhan sudah memberikan yang disebut anugerah. Saudara dan saya nggak minta dilahirkan di dunia. Ada yang request sama Tuhan sebelum dia lahir di dunia? Sudah request? Enggak, itu namanya anugerah, saudara. Kalau by request pasti saudara akan beda permintaannya. Tuhan, aku mau lahir di rumah sakit ini. Aku maunya sama dokter ini. Aku nanti mau tinggalnya di ini. Aku mau papa aku model mukanya kayak begini. Mama aku kayak begini supaya aku ganteng, aku cantik. Itu by request. Tapi enggak tiba-tiba kita hadir di tengah keluarga yang notabene beda-beda, saudara. Kehidupannya beda-beda ini dan itu. Tapi mari kita belajar untuk melihat bahwa hidup ini anugerah.
Itu berarti Tuhan yang berinisiatif menghadirkan kita di dunia, ya. Nah, di dalam Mazmur 146, saudara, pemazmur berkata, jangan berharap pada manusia atau penguasa karena napasnya terbatas. Tetapi berbahagialah orang yang berharap pada Allah yang membela orang miskin, lapar, orang asing, yatim, dan janda. Artinya apa, saudara? Artinya Allah selalu berpihak kepada yang lemah. Jika kita berpihak pada mereka, kita sedang berjalan di jalan Allah, di jalan Tuhan. Kepedulian kita, cinta kasih kita. Nah, di dalam Timotius yang tadi sudah kita baca, Paulus memberikan satu penegasan dan pesan kepada seorang Timotius yang muda ini. Kesalehan disertai rasa cukup adalah keuntungan besar. Dia menegaskan bukan harta yang salah, tapi cinta uang adalah akar segala kejahatan. Jadi karena kita tunduk kepada uang, karena kita dikendalikan oleh uang, itu yang Paulus tegaskan, itu yang salah. Lalu ia memberi pesan kepada orang kaya, jangan sombong, jangan berharap pada kekayaan, tapi jadilah murah hati, suka memberi, kaya dalam kebajikan. Jadi ukuran kekayaan sejati bukan berapa yang kita kumpulkan, saudara, melainkan berapa yang kita bagikan. Saudara, seringkali orang mengatakan begini, Pak, kita sudah melakukan kebaikan tapi kita tidak menerima kebaikan. Hari ini kita belajar, saudara. Ketika saudara melakukan kebaikan dan orang lain tidak melakukan kebaikan kepada saudara, tetaplah kerjakan kebaikan. Kenapa? Karena ketika saudara melakukan kebaikan kepada orang lain, sebenarnya saudara sedang melakukan kebaikan untuk diri sendiri. Dan ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, ingat, bukan supaya orang itu nyanjung kita, enggak. Supaya dia melihat Kristus lewat perbuatan kita. Tuhan bisa pakai siapa saja, saudara. Tuhan gak pakai kita, kita digeser. Tuhan pakai orang lain kan? Artinya Tuhan itu ingin melatih, membentuk kita, terus menanamkan cinta kasih-Nya. Cuma seringkali kita saja yang membuat tembok, kita yang membuat pagar, kita yang membatasi. Padahal Tuhan sudah titipkan hati yang mengasihi itu. Itu makanya, saudara, kalau anak-anak sekarang kalau ditanya gitu, nanti apa cita-citanya kalau udah besar? Jadi punya banyak uang. Emang apa? Gimana? Yang penting sukses. Gimana cara sukses? Gak tahu. Yang penting nanti. Pokoknya imajinasinya sudah ada. Sehingga tidak heran ada begitu banyak cara-cara yang dipakai tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Tapi saudara-saudara, hari ini kita boleh diingatkan begini. Saya terinspirasi dengan kisah apa yang dialami oleh Mother Teresa, ya. Bapak Ibu saudara tahu di Kalkuta kan, daerah mereka berjuang dengan penderitaan dan kemiskinan. Itu makanya banyak tergeletak orang di jalan-jalan. Itu karena mereka juga berjuang dengan penderitaan mereka. Kenapa kita bertanya begini? Kenapa mereka cuma lewat-lewat gitu aja sih, kok nggak ditolong teman-temannya, saudara-saudaranya? Mereka mengalami penderitaan juga, Bapak Ibu saudara. Jadi bukan tanpa alasan ketika mereka kenapa tidak membantu. Makanya Teresa menjadi hati dan tangan Kristus untuk menolong mereka. Bersama volunteer lain diambil, dibawa ke penampungan, diobati, dikasih makan dan seterusnya. Dan ketika Teresa melakukan itu, ada seorang lewat dan lihat apa yang Teresa lakukan. Kemudian orang itu bilang begini, "Hai Teresa, apa yang kamu lakukan tidak pernah akan buat kamu jadi sukses di dunia." Kemudian Teresa bilang apa, saudara? Teresa bilang, "Saudaraku, Tuhanku memanggil aku menjadi orang, bukan menjadi orang sukses, tapi menjadi orang setia." Kenapa Teresa bilang itu, saudara? Orang sukses belum tentu setia di dalam Tuhan. Tapi orang yang setia di dalam Tuhan, Tuhan akan percayakan kesuksesan demi kesuksesan versi Tuhan. Kadang-kadang kesuksesan itu pakai versi kita. Makanya kalau ada sesuatu yang Tuhan udah kasih, itu bukan kesuksesan. Padahal sebenarnya itu kesuksesan yang sudah jadi bagian kita. Jadi mari belajar untuk menjadi pribadi yang setia. Artinya apa? Artinya kita mampu untuk dapat melakukan itu terus menerus, saudara-saudara. Ya, jangan sampai nanti bahasanya adalah mut-mutan. Ya, entarlah. Kalau ada mood baik, lakuin. Kalau enggak, nah, kenapa? Karena kita selalu seringkali berkompromi dan bernegosiasi dengan hal-hal kedagingan dan duniawi.
Dalam Lukas, saudara-saudara, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Ada gap ya, orang kayanya yang punya kehidupan berbeda dengan Lazarus. Bahkan Lazarus juga harus nunggu sisa-sisa makanan, dia sakit borok dan seterusnya. Orang kaya pesta setiap hari, tapi Lazarus kelaparan di depan pintunya. Setelah kematian berbalik kehidupannya. Si orang kaya mengalami penderitaan dan dia melihat Abraham dan Lazarus ada dalam pangkuannya. Mulai ngemis-ngemis lah di situ. Tetapi di situ lebih ditegaskan bahwa kehidupan sudah berbeda. Dulu kamu kan sudah enak di dunia, sekarang ya kamu mengalami penderitaan. Dulu kenapa Lazarus mengalami penderitaan, sekarang dia mengalami kebahagiaan. Saudara, ini memberikan satu penegasan. Tuhan Yesus ingin memberikan pemahaman, kekayaan tanpa belas kasih adalah jalan menuju kebinasaan. Tuhan Yesus tidak anti dengan apa yang disebut materi, uang, tetapi perilaku diperbudak, dikuasai sehingga gelap mata, tidak lagi ingat apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, oleh karena itu dari bacaan leksionari kita dan juga tema kita, setidaknya ada beberapa hal yang kita bisa tegaskan, saudara-saudara. Yang pertama, kekayaan adalah titipan Tuhan, bukan milik mutlak kita. Dan kita pahami bahwa nafas hidup ini pun dari Tuhan. Jadi satu hari saya pembinaan, terus saya bilang, Bapak Ibu, gaji itu berkat Tuhan loh, saya bilang. Terus ada seorang bapak nggak terima. Mau Pak Pendeta, saya nggak setuju, katanya. Nggak setuju, kenapa Pak? Saya bilang, gaji itu bukan berkat Tuhan Pak. Jadi gaji itu karena saya capek. Saya capek Pak kuliah Pak. Kalau nggak capek kuliah saya nggak cepat lulus Pak. Saya capek cari kerja. Ketika udah dapat kerja saya capek bekerja. Bisa bayangkan Pak, saya kerja untuk perusahaan dan perusahaan dapat profit. Nah profitnya itu untuk bayar saya Pak. Jadi gaji itu adalah karena saya capek, kelelahan saya, usaha saya. Bukan berkat Tuhan loh Pak, katanya. Terus saya bilang, oh iya nggak apa-apa, saya setuju, tapi versi dunia Pak, saya bilang. Cuma saya mau nanya Pak, Bapak waktu lagi kerja itu lagi sehat apa sakit? Saya bilang, lagi sehat Pak Pendeta. Waktu Bapak lagi sehat itu Bapak lagi napas enggak? Saya bilang, lagi napas Pak Pendeta. Nah waktu Bapak bernapas, Bapak itu bernapas dari Tuhan atau bawa tabung oksigen kemana-mana? Saya bilang, dari Tuhan Pak Pendeta. Kalau Tuhan gak izinkan kita bernapas, Tuhan gak izinkan kita sehat, kita gak bisa bekerja, gak punya skill dan seterusnya. Artinya saudara-saudara jangan melihat kepada tanda kutip berkatnya, tapi ingat si sumber berkat. Artinya apa? Kalau sesuatu yang tidak baik terjadi di sini, tapi saya sudah kenal si sumber berkat. Bayangkan kalau kita fokus di sini, saudara. Apa yang kita minta Tuhan gak turuti atau belum jawab. Dan kemudian kita mentok di sini, oh ternyata Tuhan tidak peduli. Tapi bagi orang yang memiliki relasi dekat dengan si sumber berkat ini, ketika ada sesuatu jawaban doa bukan seperti apa yang dia doakan, dia katakan Tuhan terima kasih. Dia mulai kenal lagi Tuhannya. Oh ternyata Tuhan menginginkan saya bukan seperti itu. Saudara, inilah yang harus menjadi kehidupan, konsep yang harus kita pahami. Jangan terlalu fokus kepada hal yang tadi, berbicara sesuatu yang kita dapatkan, tapi si pemberinya yaitu Tuhan sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara, hidup mewah tanpa kepedulian hanyalah sia-sia. Ya, itu sama seperti contoh. Kalau sekarang dunia kita, dunia modern ini, di satu sisi ada orang yang hobinya flexing, saudara-saudara. Iya, dikit-dikit pamer, saudara-saudara. Betul ya? Di media sosial, ketika baru beli mobil baru, pamer seri terbaru. Ya, ketika punya motor baru, pamer. Ketika punya handphone baru, pamer. Ketika punya istri baru, nggak dipamerin, takut diambil orang nanti. Artinya ada hal-hal yang seringkali mau menunjukkan bahwa apakah benar
kita mensyukuri atau justru kita bisa mancing gitu ya secara emosional orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu jam mewah, entah itu liburan mewah dan seterusnya. Tapi di sisi lain, di tengah flexingnya kita, ada tetangga yang kesulitan bayar uang sekolah. Itu tadi, apakah konsep senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, itu kembali Anda yang kita semua yang akan merefleksikannya. Kemudian saudara-saudara, ada lagi contoh, ada orang yang setiap hari rela bayar kopi 80.000. Beli kopi, entah apapun namanya, nggak boleh sebut brand katanya, 80.000. Tapi kalau gereja ngajak pelayanan donasi misi, 80.000 jadi berat. Tapi untuk kopi, ya. Tapi kalau bilang, ayo donasi pelayanan misi berapa? 80.000. Ntar ya, mikir dulu, didoain dulu. Kalau ini mah nggak didoain, saudara. Ada saudara-saudara doain, Tuhan ini kopi bener nggak 80.000, rela nggak ya? Tapi kalau pelayanan biasanya didoain dulu gitu ya. Saudara, dilematis ini seringkali membuat kita terlihat seolah-olah religius, tetapi sebenarnya pemahamannya lebih kepada hal-hal yang bersifat untung dan rugi, ya. Yang keempat, saudara, kita dipanggil untuk menjadi jembatan, menghubungkan yang berkelebihan dengan yang berkekurangan. Itu artinya, saudara-saudara, jangan sampai kita seperti apa yang tadi di dalam bagian Lukas. Jangan-jangan kita sama seperti orang kaya dalam perumpamaan. Lazarus ada di depan pintu rumah, tapi kita sibuk dengan pesta kita. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah ajakan buat kita bersama, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita belajar untuk melihat bahwa jangan sampai kita hadir bukan untuk menyatakan kasih Allah yang sudah tidak lagi membuat tembok dalam relasi sosial orang kaya dengan orang miskin. Tapi justru kita bisa belajar di tengah penderitaan yang orang sedang alami, dan Tuhan memberkati saya dengan berkat materi. Ternyata di situ Tuhan mengajak saya untuk bisa melakukan sesuatu kepada saudara kita. Saya teringat apa yang menjadi perkataan Billy Graham, saudara. Dia bilang begini, Allah memberi kita dua tangan, satu untuk menerima berkat, satu lagi untuk memberi kepada orang lain. Analogi yang dipakai oleh Billy Graham sangat sederhana. Cuma kadang-kadang kitanya begini, dua tangannya untuk terima berkat terus. Padahal sebenarnya ini menjadi sebuah pemahaman ketika kita satu tangan menerima berkat dari Tuhan, tangan kiri adalah dipakai untuk memberikan berkat. Salah satu tangan, ini menjadi analogi yang sederhana. Dan saya kutip apa yang pernah dikatakan Mother Teresa. Dia bilang begini, jika kamu tidak bisa memberi makan 100 orang, cukup beri makan 1 orang. Karena kadang-kadang kita berpikir, entar lah ya, kalau nanti saya udah jadi begini gitu ya. Atau ketika saya nanti melakukan proyek ini. Saudara, Teresa menambahkan, tidak semua kita bisa melakukan hal-hal besar, tapi setiap kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Itu yang dia katakan, lakukan atau beri cukup 1 makan. Nah, saudara yang terkasih, mari kita kembali melanjutkan perjalanan hidup kita dengan sebuah komitmen yang lebih baik. Jangan sombong dengan harta, ingat semua hanya titipan. Jangan menutup mata terhadap Lazarus yang ada di sekitar kita. Jadikan hidup kita jembatan kasih Kristus, bukan tembok yang memisahkan. Karena pada akhirnya bukan seberapa banyak harta yang kita simpan yang Tuhan akan tanyakan, tetapi seberapa banyak kasih yang kita bagikan. Tuhan menolong kita semua. Kita masuk saat teduh sejenak.